Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santu Rizal dari kelas 3D. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan PGNT. Di sini saya akan menjelaskan 3 peta konsep. Yang pertama, peta konsep globalisasi, yang kedua, peta konsep HAM, dan ketiga, peta konsep hukum. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari peta konsep yang pertama adalah 4 materi. Jadi di sini adalah pengaruh globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi antar negara-negara di seluruh dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Yang kedua adalah bersikap selektif. Bersikap selektif berarti melakukan, memilih, atau menyelesaikan dengan hati-hati terhadap informasi, pendapat, atau tindakan yang tidak diterima atau diambil. Melibatkan kemampuan untuk memilah dan memilih dengan bijak berdasarkan kreatif atau standar tertentu. Yang ketiga adalah dampak positif. Jadi dampak positif di sini adalah hasil atau konsep sekuensi yang digunakan atau menghasilkan manfaat dalam berbagai konteks. Dampak positif dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh dampak positif yang mungkin akan terjadi. Yang pertama, dampak positif dalam ekonomi. Kebutuhan ekonomi adalah stabil dengan perkembangan kelanjutan dan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan standar kehidupan, serta mengurangi kemiskinan. Integrasi produktif inovasi dalam mendorong perkembangan industri. Sektor ekonomi berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Yang keempat adalah dampak positifnya. Dampak negatif. Jadi dampak negatif di sini adalah hasil atau konsumsi kerugian atau menghasilkan kerugian. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang kedua, yaitu HAM. HAM terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah sejarah HAM. HAM, hak asasi manusia, adalah prinsip-prinsip yang normal yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, atau memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Sejarah HAM melibatkan perkembangan dan ekonomi, konsep, dan perlindungan hak asasi manusia sepanjang waktu. Yang kedua adalah landasan hukum HAM. Jadi landasan hukum hak asasi manusia HAM dapat direvisi tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Namun terdapat beberapa instrumen intersosial yang terjadi landasan hukum HAM secara global. Yang ketiga adalah pengertian HAM. Hak asasi manusia HAM merujuk pada hal-hal yang melekat pada setiap individu. Hak karena mereka adalah manusia. Hak adalah prinsip-prinsip dasar yang mengakui martabat, kebebasan, dan kesejahteraan setiap individu tanpa diintimidasikan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau suku faktor. Saya akan menjelaskan bagian terakhir, arti penting HAM. Bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah prinsip-prinsip yang sangat penting dan harus dihormati oleh semua orang di masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa HAM sangat penting. Yang pertama adalah martabat dan keadilan HAM. Mengatur bahwa setiap individu sebagai manusia dan menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama.
Habib juga mendorong keadilan. Habib juga mendorong keadilan dalam berkualitas terhadap semua individu tanpa diintermediasikan. Yang kedua adalah kebebasan HAM. Kebebasan HAM dan HAM melindungi kebebasan individu, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan. Di sini saya akan menjelaskan meta konsep yang ketiga, yaitu hukum. Meta konsep yang ketiga ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi sistem hukum dan peradilan di Indonesia ini berdasarkan pada hukum diintegrasikan, yang berarti hukum ditegakkan di dalam undang-undang tertentu. Sistem hukum di Indonesia yang memiliki beberapa komponen utama yaitu undang-undang peradilan penegak hukum. Ya, jadi sistem hukum yang kedua ini adalah sistem hukum di Indonesia. Di Indonesia terdiri dari bagian jenis hukum, termasuk hukum polisi, konstitusi, hukum pidana, hukum perdana, hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan, dan hukum lingkungan hidup. Hukum-hukum ditetapkan oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Poin yang ketiga adalah sikap sesuai dengan hukum. Jadi sikap sesuai dengan hukum adalah sikap yang memiliki dan menghormati hukum yang berlaku. Ada 2 peraturan sesuai dengan hukum. Yang pertama adalah kepatuhan. Jadi kepatuhan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh hukum, baik itu aturan lalu lintas, peraturan pekerjaan, atau peraturan lainnya. 2. Menghormati hak orang lain. Jadi menghormati hak orang lain ini hal-hal individu lain, masuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti mereka. Jadi yang terakhir, sistem peradilan di Indonesia. Jadi sistem peradilan di Indonesia ini berdasarkan kepada prinsip hukum yang dicantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1545. Sistem peradilan Indonesia ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Itu saja penjelasan 3 peta konsep dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.